Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penanganan pasca panen pala. Dalam proses penanganan pasca panen pala, pala terbagi menjadi dua bagian, yaitu biji pala, fuli atau bunga pala. Yang pertama, Ino akan membahas mengenai proses pengeringan biji pala batok. Proses pengeringannya ada dua jenis, yaitu menggunakan para-para dan asaran kelompok. Jenis yang pertama yaitu proses pengeringan pala batok menggunakan para-para. Biji pala yang dikeringkan di atas para-para masih memiliki tempurung atau cangkang biji. Sebelum dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, pala dihamburkan di dalam rumah atau tempat teduh selama 3 hari untuk menghindari batok melekat pada biji. Setelah itu, pala dikeringkan di bawah sinar matahari langsung di atas para-para dan dibolak-balik dengan hati-hati secara berkala. Pada proses pengeringan pala, suhu idealnya maksimal 45 derajat Celcius. Biji pala dibolak-balik 2 kali sehari agar pengeringannya merata. Pengeringan dikatakan selesai bila sebagian besar biji berbunyi bila digoncangkan. Biasanya, biji pala sudah kering di minggu ketiga hingga minggu ke-6. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengeringan biji pala batok menggunakan para-para, yaitu sebelum dikeringkan di matahari langsung, hamburkan pala di tempat teduh dengan terpal atau alas yang bersih. Tempatkan para-para di lokasi jarang didatangi hewan liar maupun peliharaan. Usahakan satu rak pengering berisi jenis kumpulan pala yang sama. Misalnya, dipisahkan antara pala hasil petikan langsung dan pala yang jatuh ke tanah. Pastikan tangan atau alat untuk membolak-balik biji pala selalu bersih dengan mencucinya terlebih dahulu. Yang kedua, Ino akan membahas mengenai proses pengeringan biji pala batok menggunakan asaran kelompok. Pada hari ke-1 hingga ke-6, pala batok disusun di rak yang berada di dalam asaran dengan ketentuan berikut. Pukul 9 sampai 16, pala dijemur di bawah sinar matahari langsung. Pukul 16, pala diangkat dan dimasukkan ke dalam asaran. Pukul 19 sampai 7, alat dehumidifier dinyalakan dan pala dibolak-balik. Pukul 23 sampai 7 pagi, alat pemanas dinyalakan dan pala dibolak-balik. Pada hari ke-7 hingga pala menjadi kering, biji pala yang berada di dalam asaran dikeringkan dengan bantuan alat pemanas dan dehumidifier. Alat pemanas dinyalakan pagi hari pukul 7 dan dipadamkan pukul 11. Pemanas dinyalakan kembali pada sore hari pukul 15 dan dipadamkan pada pukul 19. Bersamaan dengan hal tersebut, dehumidifier dinyalakan dari pukul 15 hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses pengeringan biji pala batok menggunakan asaran kelompok, yaitu jika asaran kelompok penuh, sebaiknya mengikuti petunjuk pengeringan dengan menggunakan para-para. Penyimpanan sementara biji yang belum kering dapat disimpan di ruangan yang kering, tidak lembab. Jika musim hujan, pengeringan dapat dilakukan dengan cara pengasaran menggunakan asaran kelompok. Jaga suhu ideal berkisar 40-45 derajat Celcius dan kelembapan di bawah 65%. Proses selanjutnya setelah dikeringkan adalah pengupasan batok atau cangkang biji. Petani bisa menjual biji pala dengan cangkang maupun tanpa cangkang dengan proses sortasi yang berbeda. Apabila petani menjual biji pala tanpa cangkang, maka proses pemecahan biji dapat dilakukan secara manual menggunakan toki-toki atau pemukul atau menggunakan mesin pemecah pala. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses pengupasan batok atau cangkang biji, yaitu pastikan toki-toki atau alat pemecah pala bersih, dicuci menggunakan sabun dan dikeringkan sebelum digunakan. Cucilah tangan Anda sebelum memulai pemecahan pala.
Siapkan karung atau wadah yang bersih sebagai tempat penampung pala yang sudah dipecahkan. Pemecahan batok pala dilakukan dengan hati-hati karena bila pala pecah atau terbelah akan mengalami penurunan kelas mutu. Setelah proses pengupasan cangkang selesai, hendaknya petani dapat melakukan sortasi pada biji pala agar sesuai dengan standar. Sortasi merupakan proses pengelompokan biji pala berdasarkan kualitasnya. Menurut standar pengolahan pasca panen pala, kualitas biji pala dibagi menjadi 3, yaitu kualitas 1, A, B, C, D, berasal dari buah yang dipetik cukup tua dan permukaan biji licin dan tidak berlubang. Kualitas 2, rimpel atau SS, kulit biji luarnya keriput karena berasal dari biji kurang tua atau proses pengeringan yang melebihi 45 derajat Celcius. Kualitas 3, BWP, broken, wormy, punky, biasa disebut pala pecah. Pala berasal dari buah yang muda, hasil pemungutan atau kerusakan waktu proses pengeringan dan pemecahan cangkang. Pilihan kedua, petani dapat langsung menjual pala yang masih memiliki cangkang tanpa sortasi yang biasa disebut dengan pala sorong-sorong. Pilihan lainnya, petani bisa melakukan sortasi dengan membedakan jenis pala goyang dan pala tuli. Namun sortasi ini belum distandarisasi dan hanya dilakukan di tingkat lokal. Pensortasian dilakukan manual dengan membenturkan pala batok dengan 2 tangan atau menggoyangkan pala ke dekat telinga. Melalui proses ini, petani dapat membedakan 2 jenis pala, yaitu pala goyang dan pala tuli. Pala goyang artinya pala yang seakan bergoyang di dalam cangkang dan bersuara. Sedangkan pala tuli adalah pala yang tidak bersuara ketika digoyangkan. Pala goyang adalah pala dengan mutu baik karena presentase menghasilkan pala kualitas 1 atau ABCD lebih besar. Harganya juga paling tinggi. Pala tuli adalah pala yang dihargai paling rendah karena presentase menghasilkan pala ketok pecah lebih besar. Biasanya pala tuli dihasilkan dari pala-pala yang masih muda. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses sortasi biji pala batok, yaitu kegiatan sortasi biji pala dilakukan secara manual, yaitu menggunakan tangan. Pastikan kebersihan tangan sebelum melakukan kegiatan sortasi. Perhatikan dengan baik ciri-ciri biji pala berdasarkan kualitasnya. Bagian buah pala selanjutnya yang harus dikeringkan adalah fuli. Sama dengan biji pala batok, proses pengeringannya ada 2 jenis, yaitu menggunakan para-para dan asaran kelompok. Jenis yang pertama yaitu proses pengeringan fuli menggunakan para-para. Fuli diletakkan ke atas para-para untuk dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Pada proses pengeringan fuli, suhu idealnya maksimal 45 derajat Celcius. Keringkan fuli di bawah matahari langsung pada pukul 9 sampai 13 selama 3 sampai 5 hari. Fuli bisa dibolak-balik 2 jam sekali agar proses pengeringannya merata. Sementara dari jam 13 sampai 16, fuli dapat dikeringkan di bawah teduhan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Apabila fuli sudah kering, warna fuli akan tetap merah, namun warnanya akan berubah menjadi orange kecoklatan seiring lamanya fuli disimpan. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pengeringan fuli menggunakan para-para yaitu sebelum dikeringkan di matahari langsung, hamburkan fuli di tempat teduh dengan terpal atau alas yang bersih. Tempatkan para-para di lokasi yang jarang didatangi hewan liar maupun peliharaan. Usahakan satu rak pengering berisi jenis kumpulan fuli yang sama. Misalnya, dipisahkan antara fuli hasil petikan langsung dan yang jatuh ke tanah. Pastikan tangan untuk membolak-balik fuli selalu bersih dengan mencucinya terlebih dulu.
Yang kedua, Ino akan membahas mengenai proses pengeringan fuli menggunakan asaran kelompok. Setiap pukul 9 sampai pukul 4 sore, fuli dikeringkan di atas rak kayu dengan alas yang bersih. Namun, setelah pukul 4 sore, fuli harus dimasukkan ke dalam karung yang bersih karena pada malam hari asaran memiliki kelembapan yang tinggi. Hal tersebut dapat memicu munculnya jamur pada fuli. Karung-karung yang berisi fuli hendaknya disusun rapi untuk meminimalisir terjadi kerusakan pada fuli di dalam karung. Proses terakhir sebelum dimasukkan ke gudang penyimpanan adalah proses sortasi fuli atau bunga pala. Fuli mutu terbaik adalah fuli dengan bentuk yang utuh atau tidak sobek. Kegiatan sortasi fuli dilakukan secara manual untuk membuang benda asing yang tercampur. Hindarkan fuli dan biji pala dari anak-anak dan tidak menginjak fuli dan biji pala dengan kaki atau meletakkan barang-barang langsung di atas fuli dan biji pala. Biji pala dan fuli yang sudah disimpan di dalam karung sebelum diletakkan ke gudang penyimpanan harus dilakukan proses pelabelan terlebih dahulu. Berikut adalah keterangan untuk pelabelan. Pada baris pertama, GF menunjukkan asal panen berasal dari kelompok tani Guraferi 09 sampai 20 Oktober 2019 menunjukkan rentang waktu simpan petani. Pada baris kedua, 25 Oktober 2019 menunjukkan tanggal penyimpanan gudang. Pada baris ketiga, K1 adalah kumpulan panen kualitas 1, BB adalah jenis produk pala biji batok, TL adalah mutu pala tuli, 78 kg adalah berat per karung, dan yang terakhir 01 adalah nomor karung. Proses terakhir dalam penanganan pasca panen pala adalah penyimpanan pala batok dan fuli. Agar kualitasnya baik, biji dan fuli pala disimpan di gudang yang bersih dan teduh. Biji dan fuli pala disimpan di dalam karung-karung goni berlapis 2 yang tertutup rapat, lalu susun karung dengan rapi. Gunakan palet atau kayu sebagai alas karung untuk meminimalisir jamur dan hama gudang pada pala. Nah, sebagai referensi tambahan, ada cara lain untuk mengemas fuli agar lebih aman saat pengiriman. Pengemasan fuli bisa juga dilakukan dalam peti kayu atau triplek dengan berat rata-rata 70-75 kg per peti. Sekian pembahasan saya mengenai penanganan pasca panen pala. Mari kita perhatikan setiap prosesnya agar kualitas pala terjaga dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya ya.